Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di salah satu taman surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di muka bumi ini, yang mana kita berharap dengan berkumpulnya kita di taman surga di muka bumi ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas tentang adab dan akhlak, yang mana kita masih membahas muqaddimah sebelum kita memasuki kitab kita, yang mana kita membahas tentang klasifikasi akhlak, yang mana secara besar sebagaimana yang telah kita sampaikan, akhlak terbagi menjadi dua: akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Adapun akhlak kepada makhluk, ya, maka kita bagi juga: pertama, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada makhluk yang lain. Pembahasan tentang akhlak kepada diri sendiri sudah kita bahas. Begitu juga akhlak kepada makhluk yang lain selain manusia, seperti malaikat, jin, ya, binatang, bahkan adab terhadap tumbuhan dan juga air. Adapun kalau akhlak kepada manusia telah kita bahas. Pertama, akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir telah kita bahas tentang akhlak kepada keluarga, yaitu yang pertama orang tua. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang akhlak kepada keluarga. Setelah kita bahas tentang akhlak kepada orang tua, maka kita akan bahas tentang akhlak kepada pasangan. Siapapun yang berumah tangga pasti menginginkan kesuksesan dalam membina keluarga, baik kesuksesan dunia maupun akhirat, ya, kesuksesan yang berupa duniawi maupun ukhrawi. Namun untuk menggapai itu, kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak. Justru itu merupakan pekerjaan kolektif antara suami dan istri. Dan untuk menunjang keberhasilan proyek kebaikan tersebut, perlu adanya etika dan akhlak yang diperhatikan oleh masing-masing pasangan.
Nah, di antara sampel dari akhlak tersebut, baik kita bahas dulu akhlak istri kepada suami, baru nanti akhlak suami kepada istri. Ini contohnya saja ya. Bagaimana akhlak seorang istri kepada suami? Tentu pembahasan ini kalau dibahas secara rinci itu sangat panjang ya. Nah, di antara akhlak istri kepada suami adalah seorang istri menunaikan kewajibannya kepada suami. Dan di antara kewajiban istri kepada suami adalah mentaati perintahnya selama itu bukan perkara maksiat. Menulangi, jadi di antara kewajiban seorang istri kepada suami adalah mentaati perintahnya selama itu bukan kemaksiatan. Dan juga di antaranya adalah berusaha untuk melayani suaminya semaksimal yang bisa dia lakukan dalam berbagai urusannya. Ada peribahasa atau filosofi lama ya dalam budaya orang Jawa. Ini karena banyak Jawa di sini ya. Yang katanya dalam masalah kewajiban yang dilakukan oleh istri kepada suami mencakup 3 hal: sumur, terus dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur ya. 3 kata yang secara tradisional merujuk pada 3 peran utama seorang istri dalam rumah tangga. Kita mulai dari sumur tadi. Sumur itu maksudnya apa? Sumur itu diambil apanya? Airnya kan? Air untuk apa? Kebersihan. Baik. Maka sumur itu disimbolkan dari tugas mengurus kebutuhan kebersihan dan pengelolaan rumah ya. Yang mana dahulu sumur adalah sumber utama air ya, untuk mandi, mencuci dan membersihkan rumah ya. Kalau sekarang apa sumber airnya? PDAM. Baik, berarti seorang wanita di rumahnya itu ya berperan sebagai manajer berkaitan tentang kebersihan, kesehatan dan kerapian rumah. Baik. Yang kedua tadi dapur. Berarti kalau dapur masalah memasak ya. Simbol dari tugas mengurus kebutuhan pangan dan asupan gizi bagi keluarga. Berarti wanita di rumahnya itu juga berperan sebagai pengelola rumah tangga dan penyedia makanan. Dan yang ketiga tadi kasur, tempat tidur. Maka ini urusan panjang ya. Kebutuhan batin bagi seorang suami ya, begitu juga agar tempat beristirahat serta menenangkan diri. Baik. Nah, ini diantara hal atau kewajiban bagi seorang istri di rumah gitu ya. Yang mana itu merupakan akhlak seorang istri kepada suaminya. Dan akhlak ini harus ditunjung tinggi ya. Harus dijunjung tinggi oleh seorang istri. Namun amat disayangkan sebagian istri di zaman kita ini kurang memahami akan hal ini. Di antara buktinya, jadi pernah salah seorang asatidzah kita bercerita ya, jadi ada seorang suami datang konsultasi nih, orangnya masih muda. Dia curhat kepada ustadz tersebut. Apa kata dia? Ustadz ya, ini istri saya ini rajin ngaji Ustadz. Nah terus masalahnya apa gitu?
Masalahnya semakin dia makin rajin ngaji, semakin dia tidak memperhatikan urusan rumah tangga, ya. Jadi terkadang pakaian mungkin sudah numpuk berminggu-minggu, berhari-hari, sehingga yang nyuci siapa akhirnya? Ya sang suaminya ini, ya. Mungkin piring-piring kotor belum dicuci, jadi akhirnya sang suami yang nyuci. Jadi gara-gara sang istri rajin ngaji, suami yang jadi nyuci. Kemudian juga dia mengeluhkan, suatu hari saya pernah sakit, Ustaz. Kan namanya orang sakit butuh apa? Dirawat, disayang, dan seterusnya. Istrinya malah ngaji lagi, pergi untuk ngaji lagi, ya, padahal dia lagi sakit, ya. Ketika dinasehati, ya, apa jawaban sang istri? Mas, ngaji itu kan mencari surga, ya. Kalau ngurusi rumah itu masalah dunia. Ya kan? Jadi kalau ngaji itu masalah akhirat, ya, katanya. Sementara kalau ngurusin rumah itu adalah masalah dunia, ya. Sang suami ini kada paham juga, jarang ngaji, jadi nggak bisa jawab sang istri, ya. Padahal, ya, kalau dia jawab itu bisa. Yang bisa dia jawab karena kada paham apa? Ya, akhirat boleh dicari, tapi jangan lupa dengan dunia juga. Itu jawaban siapa? Sang suaminya. Ya, padahal kalau dia paham, berilmu, ya, maka gampang sekali menjawabnya. Gimana jawabnya? Jadi kata istrinya tadi gimana? Ngaji itu kan mencari surga. Kalau ngurusi rumah tangga itu perkara dunia. Nah, jawabannya gimana? Hah? Nah, ini adalah salah satu bentuk pemahaman sempit tentang urusan akhirat. Pemahaman sempit tentang urusan akhirat. Yang betul, ya, ketika ingin menjawabnya, wahai, apa panggilannya kepada istri itu? Wahai dek, wahai sayang, gitu lah. Di rumah itu juga ada pintu surga. Di rumah itu juga ada pintu surga. Ya, sang istri ketika melayani suami itu adalah urusan dunia atau urusan akhirat? Ya, dunia akhirat gitu. Nah, jadi perlu dipahami, wahai para ibu-ibu juga, ya. Ketika pian masak untuk suami dan anak, ya, maka pian akan mendapatkan pahala, karena itu salah satu bentuk ketaatan kepada suami. Ketika pian nyuci untuk suami, maka akan dapat pahala, karena itu adalah urusan akhirat. Capeknya ngurusin anak, ya, apalagi anaknya sangat aktif misalnya, maka itu dapat pahala. Jadi taatnya seorang istri kepada suami, pelayanan seorang istri kepada suami itu bukan urusan dunia, itu adalah urusan akhirat. Bahkan itu salah satu syarat mutlak seorang istri yang pengen masuk surga, ya. Jadi taat kepada suami itu salah satu syarat mutlak seorang istri yang pengen masuk surga. Kalau seorang istri rajin salat 5 waktunya, masya Allah, puasanya rajin, tapi dia tidak taat kepada suami, maka dia akan kesulitan untuk masuk surga. Ulangi, jadi seorang istri ketika dia rajin salat 5 waktu, puasa rajin, tapi dia tidak taat kepada suaminya,
maka dia akan kesulitan untuk masuk surga. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Seandainya seorang istri rajin salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. 4 apa tadi? Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan juga mentaati suaminya. Ya, andaikan seorang istri memenuhi 4 hal ini, apa ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, qila laha, akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai fulanah, masuklah surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ini Masya Allah, fadilah bagi wanita yang memenuhi 4 perkara tadi. Ya, jadi menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hak suaminya. Maka lihat di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan agar wanita bisa masuk surga bukan hanya masalah salat, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah ngaji saja, ya. Akan tapi Nabi SAW mengaitkan masuknya surga seorang wanita dengan ketaatannya dia kepada suaminya. Berarti apabila salah satu dari 4 syarat ini, ya, salah satunya tidak terpenuhi, maka Anda wahai para wanita akan kesulitan untuk masuk surga. Berarti taat kepada suami itu urusan apa? Urusan akhirat, ya, bukan semata-mata urusan dunia. Ya, dan ini amat disayangkan sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, banyak tidak disadari oleh para wanita. Ya, memang capek mengurusi rumah tangga, itu capek. Ya, sebagaimana suami juga capek dalam mencari nafkah. Jadi sama-sama capek. Akan tapi itulah jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah sampel contoh untuk akhlak seorang istri kepada suami. Baik, sekarang gantian. Ya, kalau tadi akhlak istri kepada suami, sekarang akhlak suami kepada istrinya. Jadi sebagaimana istri punya kewajiban yang wajib ditunaikan kepada suami, maka begitu pula suami punya kewajiban yang wajib dia tunaikan untuk istrinya. Ya. Nah, begitulah Islam dalam mengatur hubungan sesama. Ya, etika dan akhlak itu tidak hanya dituntut dari salah satu pihak, enggak. Ya, tetapi dituntut dari kedua belah pihak. Sebagaimana istri punya kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada suami, maka begitu pula suami punya kewajiban yang wajib ia tunaikan kepada istri. Maka semakin suami menuntut dari istrinya, maka kewajiban sang suami pun akan semakin besar, ya. Jadi besarnya kewajiban itu, ya, berbanding lurus dengan besarnya tuntutan dia. Ya, kebanyakan dari kita itu sukanya apa? Minta hak tapi lupa kewajiban. Ya, jadi minta terus,
tapi dia sendiri lupa untuk menunaikan kewajiban dia. Misal kalau misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Loh, kamu kok tidak pernah bikinkan teh yang enak untuk saya," gitu. "Mas, gulanya mana?" Bagaimana saya bisa memberikan makanan yang enak, minuman yang enak, toh duitnya nggak dikasih. Baik, jadi cuma minta haknya tetapi lupa dengan kewajibannya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Kata beliau, "Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihin fi kiswatihin wa ta'amihin." Sesungguhnya haknya istri kepada kalian, wahai para suami, yaitu hendaklah kalian berbuat baik kepada istri kalian di dalam masalah kiswatihin, masalah pakaian. Artinya memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Wa ta'amihin, dan juga memberikan makanan. Ya, berarti pakaian diistilahkan dengan sandang, ya. Makanan diistilahkan dengan pangan. Biasanya tambah satu lagi apa tuh? Papan, ya. Berarti papan itu maksudnya adalah tempat tinggal. Ya, jadi itulah hak seorang istri kepada suaminya, ya, dipenuhi pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, ya, sandang, pangan, dan papannya. Yang anehnya sebagian suami, ya, ada sebagian suami kalau disuruh untuk infak untuk masjid, ya, itu rajinnya luar biasa. Ya, pokoknya setiap masuk masjid ada aja yang dimasukkan ke dalam kotak infaknya. Ketika disuruh untuk membantu orang lain, ya, rajinnya luar biasa. Kalau ada pengemis lewat, dermawannya luar biasa. Tapi giliran sama istrinya, pelitnya juga luar biasa. Ya. Nah, ini kan aneh dan ajaib. Jadi ketika sama orang, sama kawan, traktir sana, traktir sini, Masya Allah. Sama istrinya, hitung-hitungan. Ya. Nabi SAW pernah memberikan sebuah perbandingan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini perlu kita sampaikan, ya, karena sebagian suami memang kurang memahami masalah ini, ya, kurang bisa menentukan skala prioritas dalam masalah ini. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, sebagian suami kalau sama orang lain baiknya luar biasa, akan tetapi sama istrinya itu kurang baik. Ya, Nabi SAW bersabda, dinarun, apa dinar? Uang emasnya. Jadi ada dinar, ada dirham. Dinarun, satu dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin. 3 sudah. Apa yang pertama tadi? 1 dinar diinfakkan di jalan Allah. Yang kedua, 1 dinar untuk membebaskan budak. Yang ketiga, 1 dinar untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Yang keempat,
wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau infakkan, nafkahkan kepada istrimu. Yang mana kira-kira yang paling besar pahalanya? Ya, yang jelas yang keempatnya. Apa bunyi kata Nabi SAW? A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu. Ya, jadi ada 4 perbandingan tadi. Ya, yang diinfakkan di jalan Allah, diinfakkan untuk membebaskan budak, yang diinfakkan untuk orang-orang miskin, dan yang diinfakkan untuk istrimu. Maka yang a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada istrimu atau kepada keluargamu. Baik. Nah, jadi itu yang paling besar pahalanya. Jadi kan lucu, buat bangun masjid, buat anak yatim, buat orang miskin itu semangat sekali. Ya. Adapun istri sampai kelaparan ya. Ya. Harusnya kalau kita bisa infak misalnya 50.000 untuk masjid, kebanyakan nggak? Anggaplah 50.000 untuk masjid. Berarti untuk istri berapa? Ini yang ditakuni ibu-ibu nih, berapa bu pasnya tuh? Ya, jangan 5.000 ya. Artinya ketika kita rajin memasukkan uang ke kotak infak masjid, maka harusnya kita lebih rajin lagi untuk memasukkan uang kemana? Ke dompet istri, atau ke rekening istri. Ya, ini para istri senang nih kalau mendengar kajian-kajian kayak ini. Apalagi ada suaminya di depan sini kan. Nah, jadi sebagian suami kalau misalnya membulikan untuk bosnya, kebetulan misalnya bosnya mungkin sakit, ya mau jenguk bos nih, kira-kira apa yang dibelikan? Bebek goreng ya, paling mahal. Baik, tapi kalau buat istrinya apa? Tempe penyet. Ya, atau bahkan yang mentahan disuruh goreng sendiri. Baik. Nah, jadi ini kurang memperhatikan skala prioritas dalam masalah ini. Ini baru dalam masalah makanan, belum lagi kalau kita berbicara tentang perilaku dan akhlak kita kepada istri kita. Ya, Nabi kita, ya subhanallah, salah satu contohnya ya bagaimana beliau memberikan teladan kepada kita bagaimana memperlakukan istri itu dengan baik, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang dalam masalah yang seperti ini sering yang menceritakan itu adalah Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu adalah pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ba'dhi nisaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sisi salah satu istrinya. Istrinya ini adalah wanita Yahudiyah asalnya. Siapa namanya? Istri Nabi ada berapa? Ada 11, ya. Ada salah satu di antara mereka yang merupakan Yahudiyah asalnya, dari orang Yahudi. Dia adalah Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Sebenarnya gampang kalau mau menghafalkan nama-nama istri Nabi. Ya. 10 tambah 1 kan 11. 4 yang masyhur,
Sudah? 2 Zainab, 2 Ummu, 2 bintu Al-Haris, 1 Yahudiyah. Ulangi, 4 masyhurat yang masyhur, 2 Zainab, 2 Ummu, 2 bintu Al-Haris, 1 Yahudiyah. 4 yang masyhur siapa? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Apa? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Sekali lagi, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Sudah? Hafal? 2 Zainab, Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. Hafal? Kita ulangi 4 masyhurat tadi. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. 2 Zainab, Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. Yang Khuzaimah ini kadang ingat nih. Sudah? 2 Ummu Salamah, Ummu Habibah. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Gabung lagi dengan yang sebelumnya. 4 yang masyhur. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. 2 Ummu Salamah, Ummu Habibah. Sudah. 2 bintu Al-Haris, Maimunah bintu Al-Haris, Juwairiyah bintu Al-Haris. Maimunah bintu Al-Haris, Juwairiyah bintu Al-Haris. Gabung lagi pada Bapak. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Juwairiyah bintu Al-Haris, Maimunah bintu Al-Haris. 10 dah. Tinggal 1 Sofiyah bintu Huyai Yahudiyah. Sofiyah bintu Huyai. Kita gabung semuanya. 4 yang masyhur. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Juwairiyah bintu Al-Haris, Maimunah bintu Al-Haris. Sofiyah bintu Huyai. Terakhir, nanti ulun suruh setor. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Khuzaimah. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Juwairiyah bintu Al-Haris, Maimunah bintu Al-Haris. Sofiyah bintu Huyai. Siapa yang setoran? Sudah diulang-ulang pernah. Coba Didi, 4 masyhur. Dua Zainab, 2 2 bintu Al-Haris, Juwairiyah, Maim. Baik, 1 lagi. Masya Allah, mumtaz. 1 lagi, nah kita lanjutkan kajian insyaallah. Sebelah sini sudah, sebelah sini angkat tangannya. Baik, 4 masyhurat. Khadijah, 2 Zainab, 2 Umm,
Utbah bin Al-Haris. Yahudi ya. Sofiyah bin Huyai. Baik. Namun kayak itu cara ngafalnya, insya Allah hafal terus insya Allah. Ya. Tapi di murojaah juga. Nah, jadi Nabi SAW mencontohkan perbuatan yang baik kepada istrinya. Di antaranya adalah perbuatan beliau kepada Sofiyah. Sofiyah ini dahulu Pak Ai sangat benci dengan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, beliau membunuh, ya Nabi membunuh ayah beliau, suami beliau, dan saudara beliau. Semuanya dibunuh oleh Nabi. Ya, malah dijadikan istri oleh Nabi SAW. Ya, cuman kelembutan Nabi SAW kepada Sofiyah yang menyebabkan akhirnya Nabi SAW adalah orang yang paling beliau cintai. Jadi kata Anas, Rasulullah berada di sisi salah satu istrinya, yaitu Sofiyah. Fa'arada an tarkaba ba'iran. Ketika istrinya ingin menaiki unta, ya, faqarra rubbatahu, maka beliau pun menegakkan lututnya, sengaja bersimbuh dan beliau tegakkan lututnya. Fawada'at rijlaha ala rukbatihi farakibat. Lalu istrinya pun meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga bisa naik. Baik, jadi sengaja beliau menjadikan paha beliau sebagai tumpuan siapa? Sofiyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, siapa di sini yang kayak gitu sama istrinya? Enggak ada ontanya, Ustaz. Ya. Kalau nggak ada onta, mobil ada. Ya. Bagaimana kalau meniru Rasulullah dalam masalah ini? Apakah ketika istri kita ingin naik, kita bukakan pintunya ataukah tidak? Atau suruh naik sendiri? Nggak ada mobilnya juga, Ustaz. Baik, rumah ada kan? Jadi kalau istri pengen masuk rumah, mungkin datang dari belanja akah? Ya, apakah kita bukakan pintu untuknya ataukah tidak? Baik, nah ini kan diantara bentuk ya sikap mulia seorang suami kepada istrinya, dan ini salah satu bentuk pengamalan nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Surah An-Nisa ayat 19. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh akhlak kepada istri, dan masih banyak akhlak-akhlak yang lain. Maka ketahuilah, di antara sebab banyaknya retak rumah tangga, ya, banyaknya terjadi keretakan dalam rumah tangga, salah satu sebabnya adalah ketika masing-masing pihak tidak menjalankan etika kepada pasangannya, atau masing-masing pihak tidak memenuhi hak yang lainnya. Jadi penting membahas bagaimana akhlak seorang suami kepada istri, begitu juga akhlak istri kepada sang suami. Ya, tentunya ini bukan pembahasan kita yang inti ya, karena pembahasan itu sangat panjang. Kita hanya akan menyebutkan sampelnya. Baik. Nah, jadi ini adalah yang kedua berkaitan tentang akhlak kepada keluarga. Ya, kita sudah bahas tentang akhlak kepada orang tua, akhlak kepada pasangan, ya, baik akhlak kepada suami atau akhlak kepada istri. Baik, insyaallah setelah salat kita akan bahas kepada akhlak yang berikutnya, yaitu akhlak kepada anak. Akhlak kepada anak. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi setelah kita bahas tentang akhlak istri kepada suami maupun akhlak suami kepada istri, maka kita akan bahas selanjutnya masih berkaitan tentang keluarga, yaitu akhlak terhadap anak. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya,
bahwa Islam mengatur etika dan akhlak tidak hanya dituntut dari salah satu pihak, tapi dituntut dari kedua belah pihak. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adab atau akhlak anak kepada orang tua, yaitu berupa bakti, maka sekarang kita akan membahas adab atau akhlak orang tua kepada anak. Jadi di antara akhlak terbesar yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah merawat anaknya dan memperhatikan pendidikan mereka. Ulangi, di antara akhlak terbesar yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah merawat anak dan memperhatikan pendidikan mereka. Banyak mungkin di antara kita yang pernah mendapatkan barang titipan, ya, yang mana barang titipan tersebut, ya, kita jaga sebaik-baiknya. Apalagi kalau seandainya barang titipan itu adalah barang yang istimewa, dan orang yang menitipkannya kepada kita adalah orang yang istimewa pula, atau orang yang terhormat. Ya. Jadi manakala kita mendapatkan barang titipan tadi, dan barang itu adalah barang yang istimewa, masih ditambah orang yang menitipkannya adalah orang yang istimewa, orang yang terhormat, maka pasti kita akan menjaga barang itu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kenyataannya, banyak di antara kita mendapatkan titipan yang sangat istimewa dari zat yang paling mulia, akan tetapi justru malah seringkali kita menyia-nyiakan titipan tersebut. Ya. Apa titipan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah anak, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita semua. Jadi anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang tua yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun telah menikah, akan tetapi mereka belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak. Dan ini banyak. Sedangkan banyak di antara kita mendapatkan amanah berupa anak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak sedikit ternyata di antara orang-orang yang dititipi amanah tersebut ternyata menyia-nyiakan amanah tersebut. Sebagian orang tua mengatakan, ya, Ustadz, ya, saya sudah sediakan semuanya, ya, baju saya belikan, apa yang dia minta saya kasih, dia minta sepeda saya kasih, saya belikan, dia minta bola saya berikan, dia minta tukarakan HP saya tukarakan, apalagi dia minta PS. PS berapa? Sekarang PS-nya PS berapa nih? Yang paling tinggiin 5. Ya, ada KBC? Ada. Baik. Jadi minta PS pun ditukarkan. Ya.
Maka apa jawaban kita kepada mereka-mereka yang itu berkata demikian? Maka kita katakan bukan hanya kebutuhan duniawi saja yang dibutuhkan oleh anak kita, bukan hanya itu. Ya. Yang lebih dari semua itu adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan inilah salah satu akhlak terbesar yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yaitu bagaimana mereka mendidik anak-anak tersebut. Nah, ini akhlak, ya, akhlak orang tua kepada anak apa? Mendidik anak tersebut. Sebagian mengatakan, Ustadz, ya, saya sudah sekolahkan anak saya ke sekolah yang mahal, ya. Maka kita katakan itu belum cukup. Kewajiban yang pertama yang Allah embankan, ya, untuk mendidik anak itu bukan sekolahan, bukan, ya, tetapi kepada orang tua, ya. Jangan kira ketika kita sudah memasukkan anak kita ke sekolahan, ya, terus kita bisa berlepas diri. Oh, tidak. Banyak orang tua ketika anaknya itu nakal, susah diatur, ya, yang disalahkan siapa? Sekolahan. Ya, yang disalahkan apa? Sekolahan. Padahal sebenarnya waktu anak di rumah itu lebih banyak daripada waktu anak di sekolah, ya. Dan ingat, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya, di hadapan Allah berkaitan dengan anak-anak kita. Dan kalau tidak kita tunaikan akhlak tersebut, yaitu berupa mendidik anak, maka jangan salahkan anak kita ketika mereka ternyata durhaka kepada kita. Karena sejatinya sebelum mereka durhaka, ya, kepada kita, ya, kita yang dahulu durhaka kepada anak kita, ya. Kan selama ini yang selalu dibahas itu apa? Masalah anak yang durhaka kepada orang tua, kan gitu ya. Apa tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya. Banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Makanya suatu hari ada seorang bapak-bapak gitu ya, yang konon menghadap kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an sambil menyeret anaknya, ya. Jadi bapak-bapak menyeret anaknya menghadap Umar. Dia berkata, "Wahai Umar, ya, tolong nih nasihati anakku ini. Ya. Anakku ini durhaka kepada orang tuanya." Maka Umar pun langsung menatap tajam kepada anak itu, ingin marah nih. Kemudian dia katakan, "Wahai nak, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ya. Ternyata anak itu cerdas, Pak. Dan dia berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, bolehkah saya bertanya?" Maka kata Umar, "Silahkan." Maka anak itu berkata, "Wahai Umar, saya ingin tahu, sebenarnya anak ini punya hak kepada orang tua. Artinya, apakah orang tua itu punya kewajiban terhadap anaknya?" Maka Umar mengatakan, iya, orang tua punya kewajiban kepada anaknya. Apa kewajibannya? Maka apa kata Umar? Pertama, memilihkan ibu yang baik. Gimana caranya memilihkan ibu yang baik? Tentunya sebelum dia lahir sudah cari istri yang baik. Makanya kan ada istilah pendidikan anak itu dimulai dari mencari istri yang baik. Ya.
Jadi yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajari Al-Quran kepadanya. Ini diantara kewajiban orang tua kepada anaknya. Maka ketika mendengarkan jawaban dari Umar tadi, maka anak itu langsung berkata, demi Allah wahai Umar, dari 3 hal ini, apa tadi? Memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, mengajari Al-Quran. Ya. Dari 3 hal ini tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayah saya. Ya. Pertama, saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya. Istrinya tuh buruk akhlaknya. Nah, jadi ini perhatikan bagi para jomblo, ya. Carikan untuk anak-anak antum, ya, ibu-ibu yang baik, gitu kan. Yang merasa seorang aja, insya Allah. Jadi yang pertama, saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Memberi nama yang baik tadi. Apa? Saya dikasih nama dengan nama yang jelek. Siapa namanya? Nama saya wahai Umar, Ju'al. Nah, Ju'al namanya. Ju'al itu, Pak, itu nama binatang, Pak, yang mana dia sering mengurubungi kotoran sapi, Pak. Jadi kotoran sapi ada semacam kumbang kayak gitu yang suka ngerubutin itu. Oh, nggak tahu dalam bahasa kita itu apa. Tapi dalam bahasa Arab itu namanya Ju'al. Bayangkan anak dingarani nama dengan nama itu gitu. Dahulu waktu ulun di Jember, ya, ada kawan ulun cerita kawannya itu ada yang namanya murtadin. Pian tahu artinya murtadin? Orang-orang yang murtad. Kok bisa gitu ya? Jadi dipanggilnya tat, dikira ustad, ya. Sekalian murtad. Wallah alam, mungkin bukan murtadin tapi murtadin birdot, ya. Karena kalau pakai dal tadi orang-orang yang murtad, ya. Tapi kalau murtadin orang-orang yang diridhoi, mungkin yang lebih pas. Cuman salah pengucapan, dot dibacanya dal. Nih hati-hati. Baik. Nah, jadi yang kedua, ya, saya dikasih nama yang jelek. Nama saya tadi Ju'al wahai Umar. Ya, kumbang yang mengelilingi kotoran tadi. Dan yang ketiga, mengajari Al-Quran. Saya tidak pernah diajari oleh bapak saya untuk baca Al-Quran. Satu huruf pun gak ada suah, ya itu kan. Maka mendengar jawaban si anak, Umar yang awalnya mau marah dengan anak tersebut langsung berbalik marah kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada ayahnya tadi. Maka Umar berkata kepada orang tuanya, pergi kamu, diusir, ya, pergilah kamu. Jangan engkau mengeluhkan mengapa anakmu durhaka kepadamu, karena sejatinya, ya, anak kamu durhaka itu karena kamu yang lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Ya. Jadi hati-hati, ya, wahai para orang tua, jaga anak kita baik-baik, ajari mereka. Ya. Bukankah Nabi SAW menyuruh kita orang tua untuk menyuruh anak kita yang sudah berumur 7 tahun untuk apa? Untuk sholat. Memang sholat tidak wajib untuk anak kita, tapi kewajiban kita adalah menyuruh mereka sholat. Ya. Artinya kalau mereka tidak mau sholat, mereka tidak berdosa. Tapi kalau kita sama sekali tidak pernah menyuruh anak kita untuk sholat, kita yang berdosa. Itu kalau sudah umur 7 tahun. Ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Ya, perintahkanlah anak kalian untuk salat
dan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, ya, dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat, ya, ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Bahkan kita boleh memukul mereka ketika umur 10 tahun tetap kadang mau sholat. Tujuannya apa? Biar mereka sudah terlatih untuk sholat sebelum menginjak masa atau usia balik. Ya, kalau sejak kecil kita tidak pernah menyuruh anak kita sholat, ya, sudah nanti ketika sudah balik, akhirnya dia tidak sholat. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ya, sudah SMP, SMA, masih bolong-bolong sholat, bahkan kada tahu bagaimana cara sholat, tidak tahu bacaan sholat. Ya, ketika disuruh di sekolahan setoran bacaan sholat, akhirnya kada turun sekolah. Kenapa? Kada tahu bacaannya. Ini parah. Maka kemana orang tuanya? Apa yang diajarkan orang tua kepada anaknya? Baik, maka wahai para orang tua, ya, ajarilah anak kita. Kalau mereka sudah menginjak 7 tahun, suruh mereka sholat. Tapi jangan dipukul kalau ada hakun. Tunggu dulu sampai ketika mereka sudah berumur 10 tahun, baru waktu itu boleh untuk dipukul. Dipukulnya pun tujuannya untuk mendidik. Ya, maka sekarang banyak di antara anak-anak kaum muslimin bukan lagi 10 tahun, bahkan 17 tahun sudah menganjak usia remaja. Baik, nggak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Sekarang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita tentang anak-anak kita pada hari kiamat kelak, kita mau jawab apa, Pak? Ya. Kita ini sudah diberi nikmat berupa anak. Di saat banyak orang tua yang mana mereka belum dikaruniai anak. Ya, banyak orang-orang yang sudah menikah yang sangat ingin mendapatkan anak, ternyata tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuman ketika sudah diberi anak, ya, akhirnya tadi perkara dunia dipenuhi, cuman perkara akhirnya tidak diperhatikan. Ya. Ketika anak perempuan yang sudah mencapai usia balik, ya, tidak menutup auratnya, baik berkerudung, tidak mau keluar dengan membuka aurat, mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Ingat, semua kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan anak-anak kita. Ya, jangan sampai mobil, Masya Allah, kita tutupi terus setiap malam, tapi anak kita lupa kita tutupi dengan kerudungnya. Baik, dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Baik, maka mari kita persiapkan jawaban itu sebaik-baiknya mulai sekarang. Jadi ketika Allah bertanya kepada kita, kita sudah punya jawaban. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya perbaiki. Ya perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Mulai dari kita terlebih dahulu. Karena kesolehan orang tua itu akan berdampak kepada kesolehan anak. Ya. Pian tahu kisah pertemuan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Kisah yang masyhur dalam surah Al-Kahfi. Ya. Yang mana ketika Nabi Musa bertemu Khidir, kan ada peristiwa-peristiwa yang membuat Nabi Musa tidak sabar melihatnya. Apa saja peristiwa tersebut? Pertama, Nabi Khidir melubangi apa? Perahu, kapal. Padahal sudah diberi tumpangan gratisan. Sampai di seberang malah dilubangi.
Ini seolah-olah kata apa? Seperti air susu dibalas air tuba. Yang kedua apa? Ketika jalan-jalan menemukan anak, malah dia bunuh. Yang ketiga, ketika keduanya mendatangi sebuah kampung, ketika minta untuk dijamu, tidak dijamu. Ketika Khidir mendapatkan ada dinding yang miring, maka diratakan oleh Khidir. Maka Nabi Musa mengatakan, ya, kalau seandainya engkau meminta upah dari mereka ini, ya, artinya mereka tidak mau menjamu engkau, kok malah berbuat baik. Ya, ini sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Maka dijelaskan oleh Nabi Khidir tentang alasan-alasan dia melakukan hal itu. Kalau kapal tadi itu milik orang-orang miskin, yang mana ada raja yang zalim yang mengambil perahu-perahu yang baik. Jadi sengaja dilubangi supaya tidak diambil. Kalau yang kedua, anak yang dibunuh tadi, kenapa? Anak itu bisa membawa orang tuanya kepada kekufuran. Ya, maka pengen diganti dengan anak yang lain. Yang perhatian kita yang ketiga. Adapun dinding yang miring kemudian ditegakkan oleh Nabi Khidir. Ya. Apa tujuan beliau mengatakan hal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun dinding yang miring tadi itu milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang mana di bawah dinding itu ada harta milik keduanya. Ya. Karena kalau dindingnya itu tetap miring, maka hartanya akan kelihatan, makanya diratakan supaya tertutupi. Yang mana nanti ketika anak yatim ini sudah dewasa, mereka bisa mengeluarkan harta itu sendiri. Yang menjadi perhatian di sini, Allah berfirman, wa kana abuhuma sholiha, dan ayah dari dua anak yang yatim tersebut adalah ayah yang soleh. Nah, para ulama menjelaskan, ayah yang dimaksud itu bukan ayah langsung dari kedua anak ini, enggak, tapi ayah ketujuh ke atas. Ya, jadi ayah, kakek, datu, ayah datu, kakek datu, datunya datu, ayah datunya datu. Ayah datunya datu, ya, baru anak tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjaga harta dari dua anak yatim tersebut disebabkan karena kesolehan datuk mereka yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwasanya kesolehan seorang ayah itu akan menyebabkan keturunannya, bahkan 7 turunan tadi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara agamanya maupun secara hartanya. Maka kesolehan seorang ayah yaitu akan berpengaruh kepada kesolehan anak kita. Maka agar kita mendapatkan atau bisa mendapatkan anak yang soleh, mulai ya jadikan diri kita soleh terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain yang soleh sementara kita tidak soleh? Perbaiki diri sendiri, ya, baru mulai kita perbaiki anak-anak dan keluarga kita. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini. Jadi hanya 3 saja yang kita bahas, yaitu adab seorang istri kepada suami, adab suami kepada istri, dan orang tua kepada anaknya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang adab kepada kerabat, begitu juga adab seorang majikan kepada pembantunya, begitu juga adab pembantu kepada majikannya, insya Allah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.